Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hernanelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Izin memperkenalkan diri, nama Seli Khairil Karomah dengan NIM 2012112 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, pada intinya, kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh kita gitu. Poin pertama membahas tentang hakikat kurikulum development dan kurikulum improvement. Pengertian pengembangan kurikulum atau kurikulum development merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum melibatkan berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan keberadaan pendidikan yang dirancang, yaitu mulai dari ahli pendidikan, ahli bidang studi, guru siswa, pejabat pendidikan, para praktisi maupun tokoh panutan atau anggota masyarakat yang lainnya. Yang kemudian, pembahasan selanjutnya, pembaharuan kurikulum atau kurikulum improvement, yaitu suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Maksud pembaharuan kurikulum adalah mencari suatu model kurikulum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Walaupun dalam kenyataan pembaharuan kurikulum menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas dari pihak-pihak tertentu. Dengan diadakannya pembaharuan kurikulum, maka akan mengubah berbagai aspek pendidikan yang dijalankan, yaitu mengacu kepada kurikulum yang sedang dijalankan. Hal itu sudah berlangsung sejak tahun 1968 sampai dengan kurikulum 2013 yang dijalankan saat ini. Poin yang kedua yaitu perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Kurikulum development atau pengembangan kurikulum sebagai yang pertama, suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik. Yang kedua, didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang berlaku. Dan yang ketiga, bertujuan dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Sedangkan pembaruan kurikulum atau kurikulum improvement, yang pertama, pembaruan selalu dikaitkan dengan upaya adopsi dengan pendekatan individu. Yang kedua, rentang pembaruan meliputi semua cakupan. Yang ketiga, gagasan, kegiatan, objek harus benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, pembaruan ditunjukkan kepada individu tertentu atau memandang masyarakat sebagai kekuatan individu. Yang kelima, pendekatan pengenalan dan penyebaran mengikuti alur peran individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, adopsi pembaruan memerlukan rentang waktu relatif lama. Poin selanjutnya yaitu urgensi pengembangan dan pembaruan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya sangat memerlukan pembaharuan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Kenapa sih? Karena apabila tidak ada pembaharuan yang dilakukan, maka proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akan mengalami keterlambatan dengan pendidikan bangsa lain. Dan apabila seiring dengan kemajuan zaman, jika kita menggunakan metode kurikulum yang lama, mungkin akan kurang relevan lagi. Sehingga dengan apabila adanya kurikulum yang baru, dapat dijadikan acuan untuk proses belajar dalam membuat atau menyusun kurikulum baru, sehingga dapat belajar dari berpengalaman. Nah,
Poin yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Ada beberapa langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Langkah yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian materi. Yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang kelima, penggunaan alat evaluasi. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Untuk membuat strategi pengembangan kurikulum, kita itu harus memerlukan 4 unsur. Unsur yang pertama, tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua, metode dan material. Yang ketiga, ada penilaian atau assessment, menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu dalam hubungan dengan tujuan dan apabila mengembangkan tujuan-tujuan baru. Yang keempat, ada balikan atau feedback. Umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam Sukma Dinata tahun 2006, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat. Dan yang terakhir ada sistem nilai. Kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, di antaranya yang pertama filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya, yang keempat politik, yang kelima pembangunan negara dan perkembangan dunia, dan yang terakhir ada ilmu dan teknologi atau iptek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum harus meminimaliskan faktor yang bersifat negatif. Oleh karena itu, bagi pengembang kurikulum diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompok lain dan adanya uji coba agar faktor negatif dapat diminimaliskan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.